Warta Pelayanan Minggu 14 Juni 2020 Jemaat Gumi Tamariska Molava. Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat. Kebaktian pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing tepat jam 7 pagi. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama, pengumuman mengenai peribadahan bisa Bapak Ibu jemaat membacanya pada warta jemaat. Yang berikut pengumuman lainnya. Yang pertama, kebaktian hari Minggu 21 Juni 2020 akan dilaksanakan di Gedung Kebaktian Jemaat Gumi Tamariska Molava. Presbiter yang bertugas adalah Presbiter Rayon 2. Nama-nama petugas akan dikirimkan kepada para presbiter bersama dengan liturgi kebaktian. Pengumuman ini sekaligus meralat warta jemaat minggu lalu 7 Juni 2020. Mohon maaf disampaikan untuk perubahan ini. Yang berikut pengumuman dan himbauan dari Majelis Sinode Gemit. Untuk melaksanakan ibadah di rumah kebaktian atau di gereja, maka setiap jemaat diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Beberapa hal yang akan diatur oleh majelis jemaat berdasarkan SOP adalah: yang pertama, khusus bagi anggota jemaat yang rentan, yakni lanjut usia, orang sakit kronis, balita, dan ibu hamil, dianjurkan untuk beribadah di rumah. Majelis Jemaat akan tetap menyiapkan liturgi untuk jemaat yang berbakti di rumah dan live streaming atau siaran langsung melalui YouTube. Yang berikut, Majelis Jemaat menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di beberapa tempat agar jemaat mencuci tangan sebelum masuk kebaktian. Semua jemaat diharuskan mencuci tangan sebelum masuk ruang kebaktian. Yang berikut, Majelis Jemaat menyiapkan alat pengukur suhu badan dan dimohon dengan rendah hati agar jemaat bersedia untuk diukur suhu badannya, dan hal ini untuk memenuhi SOP COVID-19 dan kebaikan serta keselamatan bersama. Yang berikut akan diatur jarak duduk antara anggota jemaat, yakni 1,5 meter, baik arah ke kiri dan ke kanan maupun muka dan belakang. Pujian oleh paduan suara dan vokal grup dalam kebaktian ditunda. Majelis Jemaat dan anggota jemaat wajib memakai masker selama kebaktian berlangsung, termasuk ketika bernyanyi. Ucapan salam disampaikan dengan menaruh tangan di dada atau menelungkupkan kedua tangan di depan dada sambil membungkukkan badan. KPI dan perayaan-perayaan besar seperti penabisan gedung gereja dan hari ulang tahun jemaat yang melibatkan banyak orang ditunda. Pelayanan pemberkatan nikah, peneguhan sidi, baptisan, pengucapan syukur yang mendesak mulai dilakukan pada bulan Juli dengan mengacu pada SOP MS. Untuk itu, bagi jemaat yang mempersiapkan diri untuk pemberkatan nikah dapat mendaftar pada Majelis Jemaat. Peneguhan sidi akan dilangsungkan, oleh karena itu peserta katekisasi dapat mempersiapkan diri. Waktu pelaksanaannya akan diumumkan kepada seluruh jemaat, termasuk persiapan untuk pentabisan. Untuk itu, setiap anggota sidi dapat menghubungi pengajar Ratin DI untuk mendapatkan informasi dan jadwal persiapan pentabisan sidi. Informasi pelayanan juga akan dibagikan melalui WA Group Gemi Tamariska Molava. Untuk itu, apabila ada jemaat yang belum terdaftar dalam WA Group ini, maka dapat menghubungi MJH sebagai admin. Untuk laporan keuangan terdapat pada warta halaman terakhir. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Leni HF Gana Mansopu dan petugas liturgi adalah Presbiter Rayon 1 Jemaat Gumi Tamariska Molava. Demikianlah warta pelayanan jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tekanan tidak pernah melemahkan kita. Sakit penyakit, virus tak pernah menyusahkan kita sampai kita menjadi payah. Juga di tengah dunia yang dilanda krisis ekonomi, kita tidak menjadi tawar hati dan goyah. Kesadaran ini memberi tanya kepada kita, apakah yang menguatkan orang percaya ketika dunia penuh dengan soal dan tekanan? Jawabannya adalah karena Tuhan menolong. Di dalam Tuhan kita menjadi kuat, kekuatan Tuhan menguatkan roh kita, sehingga iman tetap teguh dan harapan tidak menjadi sirna. Nabi Yesaya memberi kesaksian dalam Yesaya 40 ayat 30 hingga ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat disilakan berdiri. Nyanyian pembuka PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau juga. Silahkan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada hari ini terambil dari surat pertama Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. PKJ 232, Dikala Hidupku Tentram. Walau
dan iblis gerak menyerbu. Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudaraku, jika kita merenung dalam kehidupan ini, dosa ibarat seperti tanaman yang apabila tidak segera dicabut, maka akan tumbuh lebih besar. Ketika sudah membesar, kita tidak akan sanggup lagi mencabutnya. Membiarkan dosa menguasai dan bertumbuh dalam hidup kita akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan kita akan binasa dalam keberdosaan. Saudara, kalau kita masih ada sampai sekarang, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Kita sangat memerlukan Tuhan agar kehidupan kita diperbaharui dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa menjadi sekat yang memisahkan kita dengan Bapa. Tetapi ketika kita ingin mengakui segala dosa dan bertobat kembali kepada jalannya, tembok dosa itu akan diruntuhkan. Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dosa dari Bapa. Masing-masing kita dipersilakan untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. PKJ 200 Kuudi Banyak. dan menjadi miliknya. Kegemaran rapatlah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa dan mengaku dosa kita. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh disempatkan untuk hadir pagi hari ini di takhta kesucian-Mu ya Bapa.
Ya Bapa, kami menyadari akan kehidupan kami. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami ingin melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Tetapi yang kami lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran yang membuat kami jatuh dalam dosa. Kami telah menyakiti hati sesama kami. Kami telah menyakiti hati istri, hati suami, bahkan anak-anak kami. Terlebih Engkau sendiri ya Bapa. Untuk itu kami datang dengan kerendahan. Kami memohon pengasihan dan pengampunan dari Bapa, agar kami dapat diampuni dan dilayakan di takhta kesucian-Mu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan telah beri bagi kami. Kami datang kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami, pohon pengampunan. Kami datang dan kami berdoa. Amin. PKJ 200 Kudi Ibadah. Menerima berita anugerah Allah dalam kasih Kristus, saya undang jemaat, mari berdiri. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7, ayat 8, ayat 13 dan ayat 14. Demikianlah berita anugerah Allah. Marilah kita membangun komitmen hidup baru dan bersama-sama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menyambut berita anugerah, kita menaikkan litani pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 57 hingga ayat yang ke-61. Mazmur 119 ayat 57 hingga ayat yang ke-61. Kita membaca secara berbalasan dan ayat yang terakhir kita akan membaca bersama-sama.
Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji. untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-janji-Mu, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu, Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelenggu aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. PKJ 242 Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Inilah firman Tuhan yang mengiringi pemberian persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. PKJ 264 Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk berkat yang masih Engkau sediakan bagi kami umat-umat-Mu sampai dengan hari ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami telah selesai memberikan persembahan kami, baik itu kolekte, perpuluhan, nasar maupun persembahan syukur lainnya Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di mana saja Engkau kehendaki. Terlebih daripada itu Bapa, pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Kita menyanyikan Ku Tak Akan Menyerah. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa.
Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau menuntun kami sepanjang ibadah ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam sisa kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mau menolong kami sekiranya ya Bapa, agar biarlah firman-Mu akan terus dan senantiasa menguatkan kehidupan kami dan menolong kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu Engkau kasih bagi kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan Engkau juga sekiranya mau menolong hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara di dalamnya ya Bapa di surga. Terima kasih ya terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, mendengar, terlebih mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Yang menjadi tema permenungan kita pada hari ini adalah jadilah kuat dalam kekuatan Tuhan. Jadilah kuat dalam kekuatan Tuhan. Papa Mama, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Sebagai manusia, kita selalu memandang diri kita makhluk yang unggul, makhluk yang hebat, makhluk yang kuat, makhluk yang selalu menjadi pemenang. Dan memang faktanya dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain, memang Alkitab sendiri memberi catatan bahwa Tuhan Allah memberikan keistimewaan kepada kita manusia. Akan tetapi kita sebenarnya adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang rentan. Manusia itu adalah makhluk yang selamanya harus ditolong dalam segala sesuatu, itu harus ditolong.
Manusia tidak bisa melakukan apapun sendirian tanpa pertolongan, baik dari manusia yang lain, baik dari makhluk yang lain, terutama dari Allah sumber hidupnya. Sekalipun manusia berusaha mati-matian untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, tapi sekalipun ia mau melakukan hal yang baik dan benar, itu bisa membawanya jatuh ke dalam dosa, dalam kesesatan, justru bisa membawanya jauh menuju arah yang salah. Apalagi sepanjang hidup manusia akan terus berhadapan dengan iblis. Jadi soalnya di sini Bapak Mama, kita manusia, di dalam diri kita natur kita adalah natur keberdosaan. Natur keberdosaan menjadikan kita makhluk yang lemah. Natur keberdosaan akibat kejatuhan ke dalam dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka dia sendiri dalam perjuangan hidupnya. Nah, dengan kehilangan kemuliaan Allah, dengan kesendirian ditambah lagi dengan natur keberdosaan, itu membuat semua kecenderungan kita adalah kecenderungan yang jahat, dan kita menaklukkan diri kepada kekuatan si jahat. Persoalannya dengan keberadaan kita ini, harapan kita, tujuan kita adalah bukan hanya hidup yang sekarang. Tujuan kita adalah hidup nanti dalam kesempurnaan, hidup dengan memakai mahkota kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak setelah hidup sekarang usai. Nah, ini goals kita, ini tujuan kita, yakni hidup di dalam kesempurnaan Allah Bapa dengan memakai mahkota kemuliaan di dalam rumah Bapa. Bagaimana kita bisa mencapai ini? Kalau kita sendiri makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mampu, makhluk yang penuh dengan dosa. Nah, di soal pada akhirnya bukan hanya tentang natur kita, natur keberdosaan yang menjadikan kita sulit melakukan kebenaran dan bertahan di dalam kebenaran. Soal kita yang lain yang juga sama berat adalah kita setiap hari harus berhadapan dengan iblis, dengan penggoda, dengan pencobaannya. Dan iblis dapat dengan mudah mengalahkan kita, makhluk yang lemah, makhluk yang rentan. Kalau iblis kasih kalah kita, maka dengan sendirinya kita masuk ke dalam pelukan iblis dan kita ikut iblis. Nah, kalau kita ikut iblis, tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran Allah, tidak mungkin kita dapat mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan, tidak mungkin kita kemudian hidup di dalam rumah Bapa. Jadi kita manusia berhadapan dengan soal yang berat sepanjang hidup kita. Di satu sisi kita manusia yang lemah, kita manusia yang rentan untuk jatuh. Di dalam diri kita tidak ada kebenaran sama sekali. Pada sisi yang lain kita berhadapan dengan si jahat iblis. Sementara kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus kasih kalah iblis dan kita harus menang. Kenapa? Karena kita tidak mau mendapat hidup kekekalan yang penuh hukuman. Kita tidak mau. Apakah ada di antara kita yang mau mendapatkan kehidupan neraka yang mengerikan, penghukuman yang mengerikan, yang di dalamnya hanya ada gertak gigi dan kesengsaraan? Kekasih-kekasih Kristus, mari kita akui fakta ini, bahwa kita manusia adalah makhluk yang rentan, makhluk yang lemah, dan itu menjadikan kita makhluk yang menyedihkan. Dari diri kita, karena natur kita, apalagi setiap hari kita berhadapan dengan penggodaan si iblis, maka dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita pasti kalah. Bertahan saja dalam kebenaran sulit bagi kita, apalagi berlari dan berjuang mendapat mahkota kemuliaan. Seberapapun kita bilang kita hebat, seberapapun kita kira kita kuat,
seberapapun kita dengan yakin mengatakan aku orang beriman, aku pasti menang. Tapi kalau dengan diri kita dan kemampuan kita pasti kalah. Papa mama tidak percaya. Perhatikan manusia pertama. Itu contoh yang paling tepat untuk dijadikan contoh. Natur manusia pertama bukan natur keberdosaan. Natur manusia pertama diciptakan dalam kemuliaan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi perhatikan baik-baik, hanya dengan pencobaan iblis, dengan godaan yang sangat sederhana, iblis menang atas manusia, dan manusia pun jatuh ke dalam pelukan iblis. Sederhana sekali. Apakah mereka bukan makhluk yang kuat? Mereka makhluk yang kuat. Allah menjadikan mereka dalam kondisi sangat sempurna. Tapi ternyata jatuh juga. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak leluhur kita, semua pernah jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Dan kalau kita lihat secara logika itu sederhana saja. Abraham dengan mudah jatuh di dalam dosa dan dia kemudian menyerahkan istrinya untuk dijadikan istri oleh Firaun. Sederhana, hanya karena dia takut terhadap Firaun. Apakah benar Firaun mengancam dia? Tidak juga. Juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain, padahal mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah secara khusus. Mereka orang-orang pilihan Allah yang diperlengkapi oleh Allah. Tapi ternyata kehendak bebas dan natur keberdosaan yang melekat pada diri itu bisa membuat mereka jatuh dengan gampang dan memberikan kemenangan kepada iblis. Nah, karena itu saya sudah bilang tadi bahwa kita harus mengakui, hal pertama adalah kita mesti mengakui bahwa kita ini manusia yang rentan, manusia yang lemah. Kita hidup dengan nilai mutlak ini. Kita makhluk yang menyedihkan. Dan kenyataan ini harusnya membuat kita gelisah dan sekaligus takut. Sebab tidak ada peluang sama sekali kita bisa menang atas iblis. Tidak ada peluang sama sekali. Di dalam diri kita, dengan kekuatan kita, kita bisa mendapatkan kebenaran dan keselamatan. Akan tetapi bukan tidak ada jalan. Jalan sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, Bapak Mama, soalnya kemudian adalah di dalam fakta kita sebagai manusia yang rentan, manusia yang lemah, makhluk yang menyedihkan, yang dari kekuatan dirinya tidak mungkin dia bisa menang atas iblis. Dia bisa menang dalam peperangan-peperangan rohaninya. Panggilan kita itu bukan hanya kemudian kita melawan iblis lalu menang atas iblis. Panggilan kita adalah mencapai kesempurnaan seperti Bapa yang di sorga yang adalah sempurna. Dengan demikian maka kita mendapatkan kemuliaan sorgawi itu. Coba kita lihat bagaimana standar kemenangan, standar hidup seorang Kristen yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di Matius pasal 5 ayat 48. Apa standarnya untuk dalam menghadapi iblis dalam peperangan-peperangan rohani kita? Standar kita menurut Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48 adalah, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya bicara begini, bicara tentang fakta bahwa kita makhluk yang lemah, makhluk yang rentan, dan itu menjadikan kita makhluk yang menyedihkan, saya secara pribadi rasanya tidak enak menerima kenyataan ini, menerima fakta ini. Tapi justru
Fakta ini harus kita tahu dan kita sadari, kita terima. Supaya menjadikan kita tahu diri. Tapi indahnya dia tidak berhenti di situ. Fakta ini membawa kita pada fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya adalah bicara tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Karena kita lemah, karena kita rentan, karena kita menyedihkan, maka Tuhan menolong kita dengan cara yang begitu ajaib. Tuhan memampukan kita supaya kita bisa mendapatkan tujuan kehidupan, yakni keselamatan itu, yakni mahkota kemenangan itu. Supaya kita bisa hidup bersama Bapa dalam rumah Bapa. Tuhan tahu bahwa kita lemah, Tuhan tahu bahwa kita rentan karena natur keberdosaan kita, plus kita harus berhadapan dengan perang dengan iblis. Maka sepanjang sejarah keselamatan mencatat bagaimana dengan sempurnanya Allah menyatakan karya penyelamatan bagi kita. Karena Allah menghendaki kita semua selamat, maka Ia terus menolong kita dan memberikan kasih karunia kepada kita. Bukankah Allah telah membuktikan pertolongannya yang sempurna? Allah melakukan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus, lalu Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Tidak pernah sedikit pun Allah meninggalkan kita. Allah bahkan memakai segala cara untuk menyelamatkan kita, bahkan memakai kejatuhan dan keberdosaan kita sebagai pembelajaran yang baik supaya kita ditolong, kita diangkat kembali dan diselamatkan. Peperangan rohani yang setiap hari harus kita hadapi itu digambarkan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus. Kalau kita lihat perikop sebelumnya dari surat Efesus pasal 6 ini di ayat 1 sampai ayat 9, itu Paulus mengingatkan tentang ajaran kasih. Ajaran kasih dari Yesus, bahwa apapun juga yang manusia lakukan itu mesti dilakukan dalam dasar kasih kepada Allah. Lalu dari kasih kepada Allah itu ada kasih kepada manusia. Jadi kasih Allah dan kasih kepada manusia itu sejalan. Nah, pertama, bagaimana kasih kita kepada Allah? Itu bicara tentang semua sikap dan nilai rasa kita, semua ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah itu dilakukan atas dasar kasih. Dan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka kita taat. Karena kita mengasihi Allah, maka kita setia kepada Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka semua yang Allah kehendaki kita lakukan. Bapak Mama perhatikan baik-baik. Apa maksud Tuhan Yesus dalam standar yang berat, standar kebenaran pengikut Kristus, yakni sempurna. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Ketika Tuhan Yesus memberikan standar ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang praktek kasih, di mana kasih itu harus sempurna sebagaimana Bapa mengasihi manusia. Bapa yang menerbitkan matahari yang sama kepada orang baik maupun orang yang jahat, menurunkan hujan yang sama kepada manusia yang jahat maupun manusia yang benar. Nah, ini panggilan untuk memiliki kesempurnaan ini dalam hal kasih. Maka segala tindakan kita, segala nilai rasa kita kepada Allah, segala ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah, pastikan itu didasarkan karena kasih kita kepada Allah, bukan untuk kepentingan kita. Dengan demikian juga sama dalam hubungan kita dengan manusia yang lain. Karena kita telah menerima kasih Allah dan karena kita mengasihi Allah, maka kita dipanggil juga untuk melanjutkan kasih Allah itu kepada sesama. Maka ketika bicara dengan orang, ketika memberi sesuatu kepada orang, dalam relasi kita kepada manusia yang lain di sekitar kita, lakukanlah karena kasih
sebagaimana Allah telah mengasihi kita dan sebagaimana kita mengasihi Allah. Selanjutnya, kembali bicara tentang peperangan rohani. Kita sudah dengar tadi bagaimana Allah telah memberi segala sesuatu dalam karya penyelamatannya. Allah juga memperlengkapi kita dalam peperangan kita. Jadi sepanjang kita hidup, ya kita berhadapan dengan soal ini. Kita lemah, kita rentan, kita menyedihkan. Lalu kemudian kita tiap hari harus melawan penggoda dan pencobaan si iblis. Tiap hari kita perang. Saya ingat dulu pernah ada acara semacam film sinetron, tapi bukan sinetron. Dia judulnya Hitam dan Putih kalau tidak salah, tapi bukan acaranya Deddy Corbuzier, itu jauh sebelum acara Deddy Corbuzier. Jadi ada satu orang yang di dalam berpikir dia, tindakan dia ataupun yang dipikirkan selalu nanti di sebelah kanannya itu ada malaikat putih yang dengan sayap. Jadi kalau dia bikin apa-apa, malaikat selalu bilang, iya kamu harus bikin baik, kamu harus bikin benar, kamu harus berpikir baik, berpikir benar, berkata baik, berkata benar. Sementara di sebelah kirinya itu ada iblis yang ada tanduk, yang selalu menggoda dia, di telinga dia, bikin yang jahat, nyakitin orang dan lain sebagainya. Dan dia terus ada pada peperangan ini. Kita ada pada peperangan itu terus. Kita berhadapan dengan, karena kita di dalam diri kita ada roh Allah, di dalam kita ada kuasa Allah. Kita sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Dengan sendirinya Kristus ada dalam diri kita, maka kebenaran Allah ada dalam diri kita. Kebenaran yang akan terus mengingatkan kita dan menolong kita. Tetapi kita juga sekaligus berhadapan dengan pencobaan iblis ini yang terus akan mengganggu kita, merongrong kita. Dan pada saat gangguan dan rongan itu datang, kita ingat, kita kembali diingatkan bahwa natur kita natur keberdosaan. Kita tidak akan mungkin bisa menang. Dia tidak semudah pengambilan keputusan ketika ada malaikat di sebelah telinga yang membisikkan, kamu harus benar, lalu iblis yang menggoda. Tidak semudah itu. Dia pun soal adalah kita tidak cukup kuat ketika berhadapan dengan bisikan iblis. Dia pun soal bukan semudah ikut malaikat kok, ikut Tuhan atau ikut setan. Tidak semudah itu. Dia pun soal adalah kita harus kasih kalah ini iblis. Dia pun soal adalah kita harus terus menerus berperang. Dia pun soal adalah bagaimana kemenangan harus kita dapatkan dan bagaimana kita harus buat iblis kalah. Dia pun soal bukannya tentang memilih ikut jalan Allah lalu kemudian menolak jalan iblis. Bukan, tidak semudah itu. Dia pun soal adalah lawan iblis, kalahkan iblis, permalukan iblis. Perang rohani kita bukan perang yang gampang. Tapi nilai indahnya adalah Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Lalu di mana bagian tugas kita? Manusia yang tadi di bagian permulaan saya bilang manusia yang lemah, manusia yang rentan, manusia yang menyedihkan. Apakah kita juga punya bagian tugas? Bapak Mama, Efesus pasal 6 ayat 10, Rasul Paulus menulis, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, ini memberi gambaran bahwa di dalam kelemahan dan kerentanan kita berhadapan dengan iblis dan peperangan rohani, akan ada faktor eksternal yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang membuat kita kuat dan mampu. Dan itu adalah kuasa Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Bagi kita yang menerima dan mengalami kuasa Tuhan, kita pasti menang. Tuhan akan menolong kita mencapai kemenangan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mengalahkan iblis. Akan tetapi tugas kita ada di ayat 11. Rasul Paulus menulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Mama, ini perintah yang jelas untuk dilakukan oleh kita. Ini bagian tanggung jawab kita.
Allah melakukan banyak sekali hal supaya kita selamat. Tujuannya kita selamat. Bagian kita adalah apa yang sudah Allah berikan itu, yakni perlengkapan senjata Allah itu kita pakai di dalam diri kita. Kita kenakan dalam diri kita. Dipertegas lagi di ayat 13. Rasul Paulus menulis, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya pilihan ada pada kita, pilihan untuk mengambil pertolongan Allah dan mengenakan pertolongan Allah. Senjata Allah yang mesti kita kenakan dalam perjuangan kita adalah melakukan kehendak Allah dan kebenarannya. Sebab memang hanya itu satu-satunya cara melawan iblis dan menang atas iblis. Perlengkapan senjata Allah yang ditulis di sini oleh Rasul Paulus adalah perikat pinggangkan kebenaran, yakni siap melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik untuk menyatakan kebenaran Allah sesulit apapun itu. Tetap hidup dalam kebenaran Allah dan tanpa membuat berbagai alasan apapun untuk tidak melakukan kebenaran Allah. Kalau kita terus berdiri dalam kebenaran Allah dan hanya mau melakukan kebenaran, iblis tidak mungkin bisa menipu kita dan menjatuhkan kita. Kalau kita tetap fokus untuk melakukan kebenaran Allah, maka iblis tidak akan dapat merenggut kita untuk masuk ke dalam pelukannya dan melakukan kehendaknya. Perlengkapan senjata Allah yang berikut adalah berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, gunakan perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat, ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Lalu kemudian jangan pernah lupa untuk berdoa setiap waktu di dalam roh, sambil terus berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Mama, semua perlengkapan senjata ini bisa diperoleh dan dijadikan pelindung serta modal untuk perang lawan si iblis. Kalau kita omong tentang perang, kan kita pikir oh ini senjata fisik, tubuh harus kuat segala macam, tapi tidak ketika melawan iblis. Hiduplah dalam Allah saja, lakukan semua kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, lakukan. Kita pasti menang. Berperang melawan iblis dan menang atas iblis hanya bisa terjadi dengan melakukan cara Allah. Dan cara Allah yang paling frontal, yang paling ekstrim adalah mengorbankan anaknya. Dengan mengorbankan anaknya kita bisa memandang salib, dan dengan hati yang hancur kita sadar bahwa Allah mengasihi kita dan kita kembali dalam pelukan Allah. Di dalam segala aspek kehidupan kita, lakukanlah kehendak Allah, hiduplah dalam kebenaran Allah. Yang pasti Allah mau semua kita selamat, dan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Yang Allah minta dari kita, untuk saya ingatkan lagi, yang Allah minta dari kita adalah siap berperang dengan melakukan kebenaran Allah. Bagian kita tidak banyak. Tetaplah berperang. Kenakan kehendak Allah, taatlah kepada Allah, lakukanlah kebenaran Allah, pakai semua senjata-senjata kebenaran Allah. Kita pasti menang. Dan ingatlah, perang ini penting, menjadi menang ini penting, bukan untuk yang lain. Kita menjadi menang supaya pada akhirnya diri kita selamat. Maka giatlah lawan iblis. Lawan iblis dan jadi pemenang, bukan takut kepada iblis. Lawan iblis dan jadilah pemenang. Bersiaplah dengan segala pengorbanan, sebab iblis sangat siap lawan kita. Rasul Petrus telah mengingatkan bagaimana iblis siap dan giat melawan kita. Kita bisa lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu iblis. Maka siap sedia, iblis sedang jalan keliling cari kita, dan dia siap telan kita. Lawan dia dengan hidup dalam kebenaran. Kita pasti menang. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita selalu menang. Kita berdoa sama-sama setiap hari supaya kita menang lawan si iblis, apapun juga bentuk pencobaan yang diberikan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum doa syafaat, saya mengingatkan kita lagi, sekaligus saya menegaskan kembali warta jemaat yang tadi telah dibacakan bagi kita. Kita mulai beribadah tanggal 21, karena ternyata dari SOP Majelis Sinode yang baru itu ada banyak sekali hal yang mesti kita penuhi. Karena itu kami mohon maaf atas perubahan ini, dan dengan catatan tanggal 21 nanti kita berbakti bersama. Kita akan membagi kebaktian menjadi 2, pagi dan sore, dengan pembagian rayon, dengan harapan kalau rayon 1 dan rayon 2 berbakti pagi, maka 3 dan 4 menahan diri untuk kebaktian sore. Dan juga catatannya adalah Bapak Mama yang sakit, yang karena usia jadi lemah tubuhnya, anak-anak, ibu-ibu hamil diharapkan tetap berbakti di rumah. Kita akan menyiapkan peralatan multimedia dan tim yang memastikan bahwa Bapak Mama bisa beribadah melalui siaran langsung atau live streaming di rumah. Dan juga pada hari Sabtu, liturgi seperti yang hari ini di tangan kita itu akan dibagikan pada hari Sabtu untuk semua keluarga jemaat Tuhan, sehingga masing-masing bisa memilih. Tapi bukan berarti yang sehat, yang kuat itu ya sudahlah karena bisa live streaming, bisa lihat di YouTube, lalu kemudian liturgi ada lalu memilih di rumah. Tidak. Jujurlah dengan Tuhan, jujurlah dengan gereja Tuhan, dan yang kuat datang berbakti bersama di dalam gereja Tuhan. Ingat, ini kerinduan bersama kita. Kita masih ingat pertama kali bergereja di rumah, kita semua menangis berharap kapan bersama dalam persekutuan sebagai koinonia yang beribadah kepada Tuhan, dan saatnya adalah tanggal 21. Karena itu kami mengundang semua kita pada tanggal 21 nanti kita berbakti bersama. Pengumuman akan diberikan kepada kita tentang pembagian rayon untuk kebaktian pagi dan sore. Tuhan kiranya tolong kita supaya dengan keputusan untuk berbakti kembali dalam gedung kebaktian kita tetap selamat. Ingat janji Tuhan, kita orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan memisahkan kita supaya kita selamat, dan buktinya sampai sekarang kita selamat. Berpeganglah pada Tuhan dan terus hidup dalam Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan pasti diberikan bagi kita. Mari kita satu hati dan kita berdoa kepada Allah kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah melakukan segalanya supaya kami selamat. Terpujilah namamu Tuhan Allah. Ini kami berserah dan menyerah sepenuhnya kepadamu Bapa. Pandanglah setiap kami yang berdoa kepadamu ini. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa itu, jamalah kami, dan biarlah rohmu menguatkan kami, rohmu memberi hidup yang baru kepada kami. Tolonglah kami agar kami manusia-manusia yang lemah ini menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan Allah. Tuhan berkati kami, berkati pekerjaan dan pelayanan kami. Besok semua pegawai negeri akan kembali bekerja dengan normal. Tuhan Allah, tolonglah kami di tengah bumi yang sakit. Tolong kami Tuhan, jauhkan hamba-hambamu yang kembali menjalani kehidupan normal yang baru ini. Tuhan tolong agar kami semua selamat. Tuhan tolong Tamariska ini, Tuhan tolong gereja Tuhan ini.
Agar dalam aktivitas normal yang baru yang harus kami jalani ini, kami benar-benar bisa menjalaninya dengan tenang di dalam kepastian bahwa Bapa ada dan kami akan baik-baik saja. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Bapa Surgawi, berkati kami dalam rumah-rumah kami masing-masing. Biarlah kasih karunia-Mu menghidupkan kami dan menjauhkan kami dari segala penggoda dan pencobaan, serta menolong kami sehingga kebutuhan-kebutuhan kami terpenuhi dan kasih kami satu terhadap yang lain selalu dibaharui. Tuhan Allah, berkatilah gereja Tuhan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan Allah, jamalah, pulihkan dan sembuhkan Bapak Ferdi yang masih bergumul untuk proses kesembuhannya. Tuhan jamah, dan dalam nama Tuhan Yesus pulihkan kembali kesehatannya. Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam keadaan duka cita. Tuhan tolong. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu yang Engkau beri bagi jemaat untuk keberhasilan-keberhasilan. Terima kasih Tuhan telah menolong Lydia Mansula sehingga dia telah menyelesaikan studi S1-nya. Terpujilah Tuhan yang telah menyelenggarakan kasih yang ajaib bagi anak-Mu ini. Terus tolong anak-Mu ini dan semua anak-anak kami yang lain. Biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak kami Tuhan. Tuhan Allah, kami bersyukur juga bersama saudara-saudari kami yang menemui hari ulang tahunnya. Terpujilah Tuhan yang memberi hari hidup dan kepercayaan hidup. Juga yang menemui hari ulang tahun pernikahan, Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa untuk hari ulang tahun yang dialami oleh hamba-Mu Pak Frans. Terpujilah Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan terus ada bagi hamba-Mu. Tuhan Allah, ini kami semua, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun juga yang Bapa pandang baik, jadilah atas kami. Berkatilah gereja Tuhan di mana saja berada. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang sakit di mana saja berada, orang-orang yang di penjara. Tuhan tolonglah, sembuhkan mereka yang saat ini bergumul dengan COVID-19. Tolonglah juga para tim medis yang bekerja keras. Tolong kami semua Bapa. Tuhan Allah, nyatakanlah kemuliaan-Mu atas kami. Karena hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa, berserah dan menyerah kepadamu. Ya Allah, Bapa Surgawi, dengarkan doa yang bersama kami ucapkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita secara bersama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, amanat pengutusan bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat 5a. Memang kami masih hidup di dunia,
tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kepastian ini bahwa dalam kelemahan kita ada Allah yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita akan tetap menang di dalam kekuatan Allah. Untuk itu teduhkanlah diri, arahkanlah seluruh hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Allah saja dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian penutup kita menyanyikan PKJ 185 ayatnya yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakitnya tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Baik, demikian ibadah kita pada hari ini. Masing-masing diberikan kesempatan untuk bersaat teduh dengan Tuhan secara pribadi, mensyukuri hari anugerah dan hari ibadah ini. Tuhan kiranya terus memberkati kita. Selamat hari Minggu.